kita hadir, diundang tidak diundang ke tempat ini adalah dalam rangka ta'ziyah. Ta'ziyah berasal dari bahasa Arab azza ya'izzu, ta'ziyatan dan atau ta'ziyah. Artinya lebih kurang menghibur, menyenangkan orang yang dalam keadaan susah, mengangkat moral ahli musibah yang sedang down untuk diangkat kembali. Inilah tujuan kita ke tempat ini. Kaitan dengan meninggal anandanya Repa Mardiana binti Ahmad Patoni, yang tidak pula sakit kata keluarga, hanya sakit sehari, setelah itu meninggal pada saat maupun dikuburkan pada 1 Ramadan. Ini ada kenangan baik yang ditinggalkan untuk keluarga ini maupun kita yang hadir, insyaallah. Teringat kami sabda Rasulullah SAW yang berbunyi begini, lebih kurang, man mata salasa waladi, man siapa mata meninggal, salasa artinya 3, al-walad anak-anaknya, lam yablughul khinsa dan belum sampai aqil baligh, kana lahu maka baginya hijaban, hijab, dinding, tirai, pembatas, minan nar, min dari an-nar neraka, au dakhala jannah atau masuk al-jannah surga. Intinya begini, barang siapa kata Nabi besar Muhammad SAW meninggal anaknya 3 orang, anaknya masih kecil, belum baligh, maka bagi orang itu ibu bapaknya menjadi penghalang, tirai dinding kalau mereka ini masuk neraka atau akan dimasukkan surga berkat dengan izin Allah. Syafaat diberikan pada anak ini. Masalah anak Repa Mardiana ini baligh maupun belum baligh kami tidak tahu. Repa Mardiana, Repa Marlina Ahmad Patoni, kalaupun sudah baligh kelas 6 SD, berapa banyak dosa-dosanya? Anggap saja belum baligh, yang penting masih kecil. Kami sangat memahami kesusahan yang ditinggalkan anak. Pagi-pagi mungkin siang, sore, malam ngomong senda gurau, tidak sakit namanya. Mungkin disuruh masak, belanja dan sebagainya. Ini tidak ada, meninggal dipanggil Allah SWT. Tapi sebelum berlanjut, ada hadis yang lain. Ada sedikit kawan-kawan dari Rasulullah, sahabatnya protes, ya Rasulullah, bagaimana kami yang 2 anak meninggal, tidak 3? Kata Rasulullah, 2 juga menjadi dinding, menjadi tirai, menjadi penghalang kalau orang tuanya akan masuk neraka. Ada lagi yang protes, ya Rasulullah, bagaimana anak aku cuma kok meninggal? Kata Rasulullah Muhammad SAW, 1 juga menjadi penghalang, pelindung, tirai dari orang tuanya yang akan masuk neraka. Dan bahkan hadis yang lain, hadis Bukhari, termasuk keguguran belum dilahirkan, itu pun menjadi penghalang, tirai, pelindung bagi orang tuanya. Mereka menunggu menggapai-gapai orang tuanya, kapan akan kembali, kapan bersamanya menghadap Allah masuk surga. Tetapi kita balik, jangan sampai kesenangan, kebahagiaan mereka, beliau yang sudah meninggal ini menunggu kita, siapapun ini, tidak terkecuali keluarga ini. Jangan kita susahkan anak itu. Maksudnya, kalau andai kata kita tidak sholat, tidak ibadah, tidak berbuat baik, sedih, dia tadi bahagia, tiba-tiba sedih.
Kalau diizinkan Allah, keadaan kita diperlihatkan kepadanya di sana. Intinya jangan memberatkan anak ini. Kalau belum sholat, kita sholat. Siapapun itu. Kalau belum berbuat baik, berbuat baik. Kalau sedikit sholatnya, banyak-banyak berbuat sholat. Kami tergelitik untuk memberikan tausiah. Karena terkenang kami, terlintas. Tadi tidak dibaca, tapi Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Yang meninggal ini adalah cicit dari seorang ulama, paling tidak karismatik besar di sini. 50 tahun yang lalu saya pun masih sempat mendengar beliau sering khutbah, sering tausiah, baik di langgar maupun tempat sedekah seperti ini. Itulah namanya Bapanda Ence Ar-Rahim. Saya pun senang melihat salah satu, mungkin yang lain juga, siapa, Adinda atau Nanda, saya manggil Tommy, meneruskan kakeknya artinya. Tadi yang berdoa beliau. Sikok muncul jadilah dalam keluarga. Dua muncul, kaget berpengaruh, ibarat magnet besi berani. Ada magnet didekatkan dengan besi-besi, besi kecil, paku, jadi magnet juga itu. Jadi kalau ada keluarga ini yang keluar, yang terlihat beribadah, nanti keluarga lain ikut juga. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, kami hanya berpesan ke keluarga ini, atau siapa saja yang pernah mengalami keguguran, ataupun mempunyai anak 1, 2, atau 3, meninggal dunia di masa kecil, berbahagialah Bapak dan Ibu, senang-senanglah Bapak dan Ibu. Allah Maha tahu masa depannya. Saya tidak menuduh anak ini akan menjadi menyusahkan orang tua kalau dihidupkan, tapi bisa jadi kalau disusahkan anak Bapak Ibu, susah luar biasa. Walaupun kita kelihatan bahagia, senang dan sehat, tapi siapa tahu hati susah, resah, gelisah. Lalu bagaimana tentang kita yang hadir tempat ini? Rasulullah pun menjelaskan, kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian yang kamu lihat, kamu dengar, kamu lalui itu pelajaran bagimu. Baca, lihat. Kalau hari ini kita datang ke tempat ini yang meninggal di 1 Ramadan, anak kecil, artinya tidak saja tua 70, 80 menunggu umur itu baru meninggal. Tidak, jangan diukur. Kelapa tua jatuh, kelapa muda jatuh, putik bunga pun jatuh. Seperti anak ini meninggal dunia. Inti di ujung tausiah nasihat ini, bersiap-siaplah Bapak Ibu. Senang tidak senang, suka tidak suka, umur berapapun kita akan meninggal dunia. Alangkah tidak enaknya perjalanan panjang akan dilalui setelah kematian. Bekal tidak ada. Padahal dalam ayat Al-Quran diminta, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bersiaplah, cari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupanmu di hari esok setelah meninggal. Kalau di dunia ini saja tidak membawa bekal, bisa sesat, kelaparan, apalagi di akhirat. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak orang kaya, sudah banyak orang berpangkat. Dari dulu sampai sekarang miliaran orang, tidak ada yang pernah terhindar, tidak pernah ada yang meleset daripada meninggal dunia, kematian. Ini kadang kita leluasa, kadang kita tidak memikirkan ibadah, karena tidak ada terpikir bahwa kita bisa mati mendadak kapanpun juga. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.